Shalom semuanya, selamat pagi menjelang siang. Kita ketemu lagi dalam ibadah doa puasa di hari ini. Mari kita semuanya jadikan hari ini menjadi hari yang istimewa, hari yang spesial. Karena pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Kita jumpa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus namanya. Dan juga dalam hadiratnya kita akan memperoleh kekuatan dan juga pengenalan kita yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dan mari saudara yang telah siap dengan gadget-gadget saudara, terutama siapkan hati saudara. Dan juga kalau perlu ada catatan-catatan yang saudara siapkan, sehingga saudara bisa mencatat pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam era ketika kita dalam keadaan tanda petik dikurung ini. Apa saja yang menjadi makanan-makanan yang kuat nantinya, agar saudara nanti bisa melihat, menguji, bahkan juga mendapatkan manfaat daripada firman yang saudara dengar. Dan kita percaya hari ini kita bisa bersama-sama sepakat untuk mau mendapatkan Tuhan. Dan mari kita awali dengan doa kita bersama-sama. Siapkan hati saudara, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, agar kami bisa fokus di hari ini mengikuti ibadah doa puasa yang kami lakukan sebagai dedikasi kami untuk bagaimana kami meresponi Tuhan, dan juga sekaligus juga menaruh harap kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang tenang kami alami pada hari-hari ini. Terima kasih untuk channel-channel yang telah tersedia. Terima kasih juga Tuhan untuk hati kami terutama. Dan kami juga bagaimana juga ingin melalui perjumpaan kami dengan Tuhan di hari ini ada perubahan yang luar biasa yang bisa kami alami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami semuanya dimanapun mereka berada, rumah tangga, kantor, ataupun masih ada di kendaraan. Tuhan berkati ruang lingkup mereka semuanya ya Bapa. Kami bersyukur di hari ini oleh anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan juga mau bersama-sama dengan kami. Yang siap sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya menyapa shalom bagi yang baru gabung, dan terima kasih kalau kita bisa bersama-sama fokus untuk bisa selesai nanti bersama-sama juga sampai doa berkat. Baik, kita akan mulai saudara. Kita nyanyikan pujian berharap kepada Tuhan ini. Haleluya. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tak keselamatan.
bahwa Tuhan sedang melihat hati kami itu hari ini. Bagaimana harapan-harapan yang kami bangun di dalam kehidupan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau mengingat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja.
yang baru lewat pujian penyembahan kami di hari ini, dan kami terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara, dalam sebuah survei ada seorang hamba Tuhan yang menguasai bidang untuk survei menemukan bahwa hari-hari ini bangsa kita Indonesia itu ternyata diliputi oleh rasa cemas dan takut itu sampai 65%. Jadi artinya jumlahnya banyak, bahwa 65% bangsa Indonesia diliputi oleh rasa cemas dan takut. Nah, saudaraku, ini menggambarkan tentang situasi yang sebenarnya yang sedang terjadi, kan, di mana kita melihat banyak sekali situasi yang melanda bumi ini dan mengakibatkan manusia yang ada di dalamnya itu diliputi oleh rasa yang namanya cemas dan takut. Nah, rasa cemas dan takut tentang apa sih, saudara? Yang pertama itu tentang, kita tahu yang namanya lagi terkenal nih, COVID-19, ya, dimana banyak orang sekarang ini merasa khawatir, merasa takut terpapar oleh virus yang sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya, ya. Dan yang kedua, saudara, rasa takut tentang apa, saudara? Itu rasa takut tentang efek daripada virus yang melanda dunia ini, dan bagaimana mereka pada hari-hari ini mulai melihat, dan kita semuanya sedang melihat, bahwa akibat daripada situasi yang paparan daripada virus COVID-19 ini, maka terjadi kemerosotan dalam bidang ekonomi. Akibatnya kita tahu bahwa krisis ekonomi sedang diambang atau sudah terjadi di dunia ini, saudara. Alat-alat ukur ekonomi seperti bursa saham itu jatuh, dan juga indeks harga saham gabungan juga menurun tajam. Dan ini menggambarkan tentang indikator atau alat ukur tentang ternyata ekonomi juga sedang mengalami yang namanya efek yang kuat daripada COVID-19 tadi, saudara. Nah, saudaraku, saya akan cerita di sini tentang takut akan Tuhan dan takut akan masalah. Nah, mari kita lihat, saudara, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam situasi saat ini, saudara. Saya jadi teringat dengan satu cerita tentang bagaimana bangsa Israel ketika sedang berhadapan dengan bangsa Filistin, ya. Maka ketika mereka lagi berhadapan dari satu bukit yang sana dan Israel ada di bukit yang lain, maka di tengah-tengah mereka itu adalah lembah. Dan apa terjadi, saudara, ketika itu diinformasikan bahwa kekuatan Filistin itu, tentara Filistin itu, mereka memiliki ada raksasa yang bernama Goliat. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika berita ini disiarkan, saudara? Maka Raja Saul yang ketika itu memimpin bangsa Israel diliputi oleh rasa takut dan cemas. Padahal mereka belum bertanding, saudara. Jadi artinya ketika mendengar tentang kekuatan atau bobot raksasa yang bernama Goliat ini, maka serta-merta rasa takut menimpa kalangan Israel pada waktu itu, sehingga mereka seolah-olah sudah kalah sebelum bertanding. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara, bagaimana keadaan kita pada hari-hari ini. Apakah saudara juga sedang diliputi oleh hal yang sama atau tidak? Nah, mari kita lihat dari sisi kebenaran firman-Nya, saudara. Ayo kita lihat yuk. Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal yang ke-33. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan buat saudara.
Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-13 ya. Nanti sampai ayat yang ke-17 ya. Saya mau mengajak kita membaca bergantian ya, supaya saudara buka Alkitab, nanti saudara bisa catat ya. Ini ayat-ayat ini penting saudara, untuk bekal-bekal kita menghadapi situasi yang memang banyak orang diliputi oleh rasa takut dan cemas pada hari-hari ini saudara ya. Nah, kita akan lihat, saya akan bacakan terlebih dahulu Mazmur 33:13. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Ayat ke-14 saudara. Dari tempat kediamannya, Ia melihat semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat pada kesalahan kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong pada kesalahan kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudaraku, ini dari sudut pandang firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara di hari ini tentang gambaran tentang situasi yang tengah terjadi di dunia atau di bumi ini, saudara. Dalam cerita itu dikatakan bahwa Tuhan itu sedang melihat dari sorga. Ia melihat keadaan manusia ya, yang ada di bumi ini, saudara. Ya. Dan bukan itu saja, dia juga memperhatikan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya. Entahkah itu pekerjaan yang sedang mereka lakukan, ataupun juga ada aktivitas-aktivitas yang lain, saudara. Nah, tetapi di sini ada ayat yang bisa memberikan keterangan kepada kita. Dikatakan di dalam ayat ke-16, saya akan bacakan lagi. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Di sini ada kata-kata yang disebut dengan raja. Siapa itu raja? Raja itu berbicara tentang status, saudara. Status tentang satu pembesar, atau orang yang ditinggikan, atau orang yang memiliki kekuatan besar. Nah, itu boleh dikatakan dengan raja, saudara. Tetapi dalam Alkitab yang kita baca ini digambarkan bahwa seorang raja tetap tidak bisa selamat oleh besarnya kuasanya. Kita lihat bagaimana di dunia ini pada hari-hari ini banyak raja-raja yang tumbang. Raja-raja pemegang-pemegang perusahaan besar. Raja-raja yang disebut dengan punya kekuasaan yang kuat. Ya, pada hari-hari ini pertumbangan. Ataupun masih ada yang coba untuk bertahan, mereka harus mengurangi yang namanya beban. Seperti industri, pabrik, mereka juga harus bikin shifting untuk pegawai-pegawai mereka untuk tidak bekerja sepenuh waktu. Ada yang sudah dirumahkan dan seterusnya, saudara. Jadi dalam gambaran ini kita bisa mendapatkan bahwa kekuatan atau besarnya raja tidak bisa menjamin terhadap situasi yang sedang terjadi ini, saudara. Ada raksasa lain yang namanya COVID-19 yang saat ini seolah-olah sedang mencengkram dunia ini, dan akibatnya semua raja-raja pada umumnya yang ada di bumi ini harus tiarap karena mereka tidak kuat dengan besarnya kekuatan mereka. Pelajaran yang bisa kita dapatkan begini, saudara, bahwa yang namanya raja atau kekuatan sebesar apapun daya tahannya di dunia ini tetap ada batasnya. Yang setuju dan percaya sama saya boleh katakan amin, saudara. Dan yang kedua, berikutnya lagi dikatakan begini, ayat ke-17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kuda itu digambarkan sebagai alat yang biasa digunakan untuk sebuah strategi untuk mencapai kemenangan. Jadi kekuatan daripada pemenang-pemenang
di dalam dunia ini sangat tergantung bagaimana strateginya. Dan ternyata sampai hari ini pun kita lihat banyak sekali saudara, pakar-pakar atau ahli-ahli ekonomi yang bisa membuat seminar-seminar tentang strategi untuk bisa merebut pasar lah, untuk bisa memenangkan pasar lah, untuk bisa juga mengambil keuntungan lah, dan seterusnya. Ternyata ilmu yang selama ini digunakan itu seolah-olah tidak ada artinya sama sekali dengan situasi yang tengah terjadi ini, saudara. Mau bilang apa, saudara? Ya. Dan ini adalah gambaran yang kita sedang lihat secara nyata di bumi ini, di dunia ini, saudara. Nah, sekarang persoalannya, apa kira-kira yang Tuhan mau bicarakan kepada kita di hari ini? Saya akan mengajak saudara untuk bisa melihat ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, saudara. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bukankah ketakutan yang saya bicarakan di awal ini berbicara tentang takut terpapar oleh COVID-19 yang bisa berakibat ujung-ujungnya adalah kematian atau maut? Dan yang kedua, saudaraku, tentang kelaparan, efek daripada krisis ekonomi, saudara. Tetapi berita baiknya saya mau katakan kepada saudara, ayat ke-18 nya dikatakan begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tadi di dalam ayat-ayat yang di awal kita melihat mata Tuhan sedang tertuju secara umum terhadap manusia yang ada di bumi ini atau penduduk di dunia ini, saudara. Tetapi secara spesifik ternyata di antara pandangan global yang Tuhan tunjukkan kepada manusia, Dia memberikan pandangan secara khusus terhadap apa, saudaraku? Terhadap mereka yang takut akan Dia, atau dalam bahasa yang lainnya, takut akan Tuhan, saudara. Hari ini pastikan diri saudara adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, apa takut akan Tuhan itu dalam bahasa aslinya namanya yare. Yare itu artinya adalah orang percaya yang mau tetap berlaku setia kepada Tuhan dan punya keinginan yang kuat untuk menjalankan sepenuhnya perintah-perintah dari Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Dan pastikan sekali lagi itu adalah kita. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Jadi artinya mata Tuhan pada hari ini sedang fokus untuk apa? Untuk melihat keadaan saudara dan saya yang hari-hari ini terus terang tengah diliputi oleh rasa takut terhadap masalah yang ada. Betul, saudara? Jujur, semuanya saya percaya kalau ditanya pasti punya rasa takut dan cemas ini, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apakah orang yang takut akan Tuhan ini, ya, apakah orang yang takut akan Tuhan ini Tuhan apain? Apakah Tuhan hanya sekedar melihat saja atau bagaimana? Ada sebuah cerita yang pernah saya sampaikan dalam minggu yang lalu, bahwa cerita seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ketika wanita itu ketemu dengan Elisa, ya, dia cerita tentang keadaannya, bahwa dikatakan begini, suaminya itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Baik, tetapi ada masalah, bahwa penagih-penagih hutang ada di depan pintu rumah mereka. Yang saya mau sampaikan kepada saudara di sini begini, orang yang takut akan Tuhan itu artinya bukan kebal masalah. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu bukan tidak ada masalah. Buktinya tadi, wanita ini terus terang mengatakan, suamiku itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia seorang nabi, saudara. Tetapi permasalahan itu tetap ada di depan pintu rumah mereka. Nah, persoalannya lagi, apakah
Tuhan sekedar hanya melihat saja, ya, tentang keadaan mereka itu, atau apa yang Tuhan mau lakukan, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke 18 ini, saudaraku, dikatakan gini: sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Oke? Tadi kita sudah bicara tentang takut akan Tuhan. Oke? Nah, dan selanjutnya kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi artinya, saudaraku, Tuhan lagi menunggu respon ketika Dia melihat saudara adalah orang yang takut akan Tuhan, saya adalah orang yang takut akan Tuhan, dan selanjutnya Tuhan menunggu respon. Persoalannya, mau berharap kepada siapa? Ya kan? Nah, bisa saja dalam keadaan kita terdesak atau punya masalah, kita ada kalanya banyak menaruh harap di luar Tuhan. Ya, seperti tadi contohnya saja yang saya gambarkan kepada saudara, orang-orang besar pun, perusahaan-perusahaan besar pun, yang tadinya sangat yakin, sangat pede dengan kekuatan mereka pun hari-hari ini harus terjungkal, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini kita juga yang disebut dengan takut akan Tuhan itu mau berharap kepada Tuhan? Ya, jadi saudara, dan janji Tuhan begini, bahwa ketika Dia melihat respon kita, bahwa kita mau berharap kepada Tuhan, maka selanjutnya Tuhan mau memberikan kepada kita solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang tengah kita hadapi. Berapa banyak antara saudara yang mau membutuhkan pertolongan Tuhan di hari ini? Bisa angkat tangan saudara? Ya, ada persoalan di pintu rumah saudara, ada persoalan di dalam rumah tangga saudara, ada persoalan di dalam keadaan ekonomi saudara, ada persoalan di dalam kesehatan saudara, dan ada persoalan dalam kebahagiaan rumah tangga saudara. Mari saudara, responi Tuhan, dan kita mau nyanyikan sekali lagi pujian ini, bahwa kami mau hanya berharap kepada Tuhan saja. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau beri keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ayat ke-19 dikatakan begini: ketika Tuhan melihat respon kita, kita ternyata menaruh harap kepada Tuhan. Ayat ke-19 dikatakan, maka Tuhan punya cara untuk melepaskan kita dari ancaman-ancaman yang disebut dengan penyakit yang bisa membawa maut tadi, dan juga ancaman-ancaman pada masa kelaparan. Jadi artinya, krisis ekonomi ini kan sudah terjadi, tetapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi artinya saudara hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, ada masalah kita dibuat takut, tetapi persoalan yang lain, Tuhan juga sedang melihat di balik semua masalah yang ada di dalam dunia ini, adakah orang-orang yang takut akan Tuhan? Adakah orang-orang yang berbeda dengan keadaan di dunia ini, saudara? Dan ketika itu adalah saudara, maka pastikan ada respon yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Oke Tuhan, aku punya masalah, begitu banyak persoalan yang aku hadapi, seolah-olah tidak ada yang bisa menolong, katakanlah demikian, saudara. Tetapi kita lihat, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa kita memberikan kepada kita jalan keluar. Contoh seperti wanita tadi yang mengatakan suaminya takut Tuhan, tapi sekarang lihat, tukang hutang datang,
Apa jalan keluarnya? Dan ternyata dia mendapatkan jalan keluar yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana dia diminta pinjam bejana-bejana dari tetangga, ya. Dan bagaimana ketika mereka ada di kamar bersama dengan anak-anak, maka mereka mulai menuang sedikit yang ada pada mereka itu untuk dituang dalam bejana. Dan selanjutnya ada aliran-aliran mujizat yang luar biasa yang terjadi dalam kamar itu, saudara, yang menyebabkan mereka lihat ternyata ketika mereka berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Yang namanya penagih utang itu ada di depan pintu, tetapi jawab persoalan ada di dalam doa dan harapan kita. Yang itu tidak percaya katakan amin, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi, saudaraku, dan bagaimana aplikasinya. Saudara adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Kita buka ayat terakhir, Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ya. Yuk kita baca sama-sama ya ayat ini. Sudah dapat? Ada yang masih cari Alkitab nih, saya lihat ya. Oh, ternyata dapat ya. Ayo. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak berlesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Enaknya ayat ini dinyanyikan. Ya. Orang yang berharap Tuhan yang berharap kepada Tuhan, katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan adalah orang yang mau menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi yang namanya menanti itu kan sebetulnya nggak enak, saudara. Ya. Kenapa? Karena itu memerlukan waktu. Dan biasanya, saudara, kalau kita lagi kepepet, ya, namanya menunggu itu waktunya terasa lama banget, saudara. Ya. Tapi di sini kita lihat bahwa orang yang mau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan jamin begini, saudara.
bahwa mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Hari ini saudara masih tetap eksis untuk mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sadarilah saudara, itu bukan karena kekuatan kita lagi, tetapi itu adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Ya. Jadi artinya saudara merasakan, kok sampai hari ini saya masih mau berdoa sih? Kok sampai hari ini saya masih tetap memuji menyembah Tuhan? Kok sampai hari ini saya tetap percaya dengan janjimu? Percaya saudara, karena kekuatan itu tak saudara, tapi kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Jadi katakan lagi, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, ya, dengan kekuatan sayapnya. Dan dikatakan karakter yang model begini dikategorikan seperti Raja Wali. Raja Wali itu ketika ada badai, dia melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa naik ke tempat yang lebih tinggi lagi, saudara. Dan ingat janji Tuhan di awal tahun 2020, salah satu visi yang kita dapatkan bahwa kita harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus, ya. Dan yang kedua itu adalah kita akan naik menjadi apa, saudara? Menjadi apa? Kepala, bukan ekor. Pegang janji Tuhan itu, saudara. Dan di tengah-tengah keadaan masalah ini, Tuhan justru sedang, seolah-olah Tuhan juga sedang mengambil kesempatan di antara kita untuk bagaimana ketika Tuhan melihat respon kita benar, Tuhan sendiri yang mau mengangkat kita naik, saudara. Tuhan sendiri yang mau menolong kita untuk diangkat naik, saudara. Dan dikatakan lagi, ya, mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi artinya orang yang diliputi oleh rasa takut terhadap masalah, maka ada kelelahan di dalam spiritnya, saudara. Kelelahan di dalam jiwanya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jadi kalau engkau takut atau cemas dalam masa kesukaran, kecilah kekuatan. Dan hari ini Tuhan sudah bersama-sama dengan kita dan memberikan kepada kita cara bagaimana saudara yang disebut dengan orang yang takut akan Tuhan, dengan respon yang benar, maka kita akan dilihat bagaimana saudara pada hari-hari ini bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dengan cara tetap nantikan waktunya Tuhan itu dengan setia. Ingat, Dia akan membuat kekuatan kita untuk menanti itu tidak akan berkurang, tetapi membuat kita semakin antusias untuk mau mendapatkan setiap janji yang masih tertunda di dalam kehidupan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Nah, di akhir daripada firman Tuhan ini, berapa banyak di antara saudara yang hari ini memerlukan pertolongan Tuhan dalam bidang ekonomi? Saudara bisa responi daripada IG saudara, ya, atau nomor-nomor WA yang sudah dicantumkan itu, saudaraku. Dan berapa banyak di antara saudara juga yang mau membutuhkan pertolongan agar saudara juga bisa lepas daripada persoalan-persoalan hutang dan seterusnya? Saudara juga bisa responi. Dan berapa banyak di antara saudara juga yang percaya bahwa sampai hari ini mujizat itu masih ada? Bisa angkat tangan saudara bersama-sama dengan saya di tempat ini. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan.
Saudara Minggu, Ibu Nani. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk keluarga besar mereka sampai ke anak cucu. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk Bapak Wakil Kepala yang ada di atas kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk Pak Dani Tumiwa, Bapak Wijaya, Pak Johan Anwiro, Pak Marian Joko. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan buat mereka. Terima kasih juga untuk seluruh anggota kami, pekerja sampai jemaat yang ada dalam nasional sini. Tuhan tolong kami semuanya Tuhan, agar kami paham dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, tetapi Engkau memberikan pengecualian bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mohon terima berkat daripada Tuhan. Terkasih Tuhan, terimalah doa berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, persekutuan damai daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dititipkan dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Besok jangan lupa kita gabung lagi saudara, kita ibadah hari Minggu disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan saudara siapkan hati saudara di rumah, dan juga jangan lupa tentunya kuota-kuota saudara ya, agar kita bisa sama-sama menikmati anugerah Tuhan sampai nanti bagaimana situasi ini berubah ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.